Assalamualaikum, halo ayah dan bunda. Ketemu lagi dengan Bu Ica. Kali ini Bu Ica punya angket data nih ayah dan bunda. Angket data PTM level 2, di mana sekolah akan menambah jam belajar untuk anak didik Anur. Maka dari itu ayah dan bunda wajib mengisi sebenar-benarnya. PTM ini dapat berjalan secara optimal. Data PTM level 2 ini akan kami jadikan pedoman kami dalam menambah jam belajar. Jadi himbauan Bu Ica mohon diisi ayah dan bunda, dan jangan bosan-bosan ya ayah dan bunda untuk mengisi, karena data ini akan kami keluarkan 1 bulan 2 kali atau per 2 minggu sekali. Jadi semoga ayah dan bunda tidak merasa berkeberatan. Nah, setelah ini ayah dan bunda boleh menyaksikan tutorial pengisian angket PTM level 2 yang nantinya akan dibantu dijelaskan oleh Bu Miranti. Jadi mohon disimak baik-baik, dan setelah itu boleh segera diisi. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Ica ucapkan kepada ayah bunda, dan mudah-mudahan ayah bunda selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jadi selamat menyaksikan ya ayah dan bunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada ayah bunda sekalian mengenai bagaimana cara untuk mengisi angket yang baik dan benar. Nah, karena mengingat sekolah kita, Sekolah Anur telah melaksanakan PTM terbatas pada minggu lalu. Jadi sesuai kesepakatan saat sosialisasi lalu bahwa akan dikeluarkan angket setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk itu nanti link angketnya akan di-share oleh guru kelasnya masing-masing di grup PJ atau di grup kelas. Nah, di sini saya akan mulai memberikan tutorialnya. Nah, di sini sudah ada tampilan WhatsApp. Oke, di sini nanti akan di-share linknya oleh guru PJ-nya masing-masing. Di sini kita mulai dengan mengklik linknya. Oke, di sini kita mulai klik link angket. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat pengisian angket. Oke, di sini ada nama orang tua, jadi diisikan. Di sini saya menulis nama saya sendiri, Miranti. Nah, lalu di sini ada kelas. Nah, jadi dimohon ayah bunda sekalian untuk mengisi kelas sesuai dengan kelas si anak. Apabila ayah bunda lupa atau belum tahu nama kelasnya, maka bisa dicek di nama grup kelasnya masing-masing karena tertera namanya. Nah, di sini saya akan memilih kelas 3 Maryam. Oke, jika sudah kita klik berikutnya. Oke, ini adalah tampilan kedua dalam angket. Nah, di sini ada daftar nama putra-putri. Di sini kami ambil dari absen. Nah, jadi ayah bunda sekalian bisa langsung memilih nama anak. Nah, di sini sudah ada nama anaknya lengkap ya ayah bunda ya. Jadi tinggal dipilih saja. Nah, di sini saya akan contohkan Dirli Mufid. Nah, di sini saya akan pilih Dirli. Nah, jika sudah selesai memilih nama anak, lalu kita klik berikutnya. Oke, ini adalah tampilan berikutnya dalam angket. Di sini terdapat alamat tempat tinggal. Nah, jadi tolong kepada ayah bunda sekalian untuk memilih kelurahannya yang sesuai dengan alamat tinggal. Nah, misalkan ayah bunda ini tinggalnya di perumahan Depkes, maka kelurahannya adalah Cibinong. Nah, ataupun kalau misalkan ayah bunda tinggalnya berada di GIS, nah maka alamat kelurahannya berada di Cibinong ya ayah bunda. Kecuali kalau misalkan ayah bunda ini tinggalnya di Cimangir, maka masuknya daerah Gunung Sindur. Nah, di sini saya akan contohkan saya tinggalnya di Depkes, maka saya memilih kelurahannya ini di Cibinong. Oke, nah di sini ada pertanyaan lagi, di mana tempat ayah bekerja? Nah, jadi tolong dipilih kota madya atau kabupaten tempat ayah bekerja. Nah, namun apabila ayah ini bekerja secara mobile, maksud dari bekerja secara mobile ini adalah ayah ini bekerja di satu tempat, tapi pada waktu yang bersamaan ayah harus pergi atau singgah ke tempat lain. Nah, di sini jadi ayah bunda bisa memilih
2 tempat atau 2 kabupaten. Nah, di sini saya akan contohkan, saya memilih Jakarta Barat. Jadi misalnya saya kantor pusatnya ada di Jakarta Barat, namun saya ada harus singgah di beberapa tempat, misalnya di Jakarta Selatan juga. Oke, saya milih Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat. Nah, jadi ayah bunda bisa memilih lebih dari satu ya, apabila ayah bunda ini dalam tempat kerjanya ini bisa singgah ke beberapa tempat atau lebih dari satu tempat. Oke, jika sudah, ayah bunda silakan diklik berikutnya. Nah, ini adalah tampilan berikutnya, ada beberapa pertanyaan. Apakah ayah bunda atau ayah bekerja di daerah COVID-19? Nah, di sini ada 2 opsi pilihan, ya atau tidak. Nah, di sini saya akan memilih ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, transportasi apa yang ayah gunakan saat bekerja? Di sini ada beberapa opsi. Yang pertama ada transportasi pribadi, transportasi umum, transportasi menumpang atau menumpang dengan kerabat atau rekan, dan juga ada tidak menggunakan ketiganya. Nah, untuk opsi yang terakhir ini adalah digunakan apabila ayah sedang WFH atau bekerjanya dari rumah. Nah, sehingga bisa memilih opsi tidak menggunakan ketiganya. Nah, di sini saya akan memilih transportasi pribadi. Oke, nah jika sudah, di sini ada angket tambahan atau ada pertanyaan lain, mohon diisi di manakah kecamatan ayah bekerja. Nah, ini sifatnya tidak wajib, jadi apabila ayah lupa atau tidak tahu di mana lokasi kecamatan ayah bekerja, karena mungkin ayah harus singgah atau memiliki tempat kerja yang lebih dari satu yang disinggahi, maka boleh dilewati. Nah, di sini saya akan tuliskan Kecamatan Kembangan. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan untuk Bunda. Jadi, apakah Bunda adalah seorang ibu rumah tangga? Nah, di sini ada pilihannya ya atau tidak. Nah, di sini saya akan memilih tidak. Oke, jika sudah, kita klik berikutnya. Oke, di sini juga ada pertanyaan untuk Bunda karena tadi Bunda memilih misalnya tidak sebagai ibu rumah tangga, jadi sebagai pekerja. Nah, di sini ada pertanyaan di mana tempat ibu bekerja. Nah, jadi sama ya seperti penjelasan sebelumnya. Jadi mohon diisikan kota madya atau kabupaten tempat Bunda bekerja. Nah, jadi kalau Bunda bekerjanya secara mobile atau lebih dari satu tempat kerja yang harus disinggahi, maka bisa diisi 2 ya, 2 pilihan. Nah, di sini saya akan memilih 1 misalnya ya. Di sini saya akan memilih Kabupaten Bogor. Oke, kita akan klik berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, apakah orang tua atau Bunda bekerja di daerah COVID-19? Nah, di sini saya akan memilih tidak. Oke, di sini juga ada pertanyaan, transportasi apa yang Bunda gunakan saat bekerja? Nah, di sini ada beberapa opsi sama seperti tadi. Di sini saya akan coba memilih transportasi umum. Oke, ini juga ada kecamatan Bunda bekerja. Nah, jadi ini bisa Bunda isi ya, kecamatan di mana tempat Bunda bekerja. Nah, di sini saya akan memilih Kecamatan Gunung Sindur. Oke, jika sudah, Bunda bisa mengklik berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan lanjutan, apakah orang tua, siswa atau siswi setuju untuk diadakannya PTM atau pembelajaran tatap muka? Nah, di sini ada opsi bersedia atau tidak bersedia. Nah, di sini kalau misalkan Bunda memilih tidak bersedia, di sini saya akan contohkan tidak bersedia, maka saya klik berikutnya. Nah, maka tampilannya nanti angket akan langsung dikirimkan. Nah, jadi nanti kalau Bunda tidak bersedia, tadi dipilih opsi tidak bersedia dan maka langsung diklik icon kirim. Nah, jadi tadi saya sudah contohkan bagaimana kalau Bunda tidak memilih tidak bersedia. Nah, namun diadakannya pertanyaan ini lagi, bersedia atau tidak bersedianya diadakan PTM apabila nanti Bunda
awalnya sudah bersedia pada angket lalu. Nah, tapi karena dirasa masih mengkhawatirkan kondisinya untuk ikut untuk PTM anak, maka di angket ini Bunda bisa merubah pilihannya menjadi tidak bersedia, ataupun sebaliknya yang tadinya Bunda bersedia untuk PTM lalu berubah pikiran, maka bisa diubah kembali di angket ini. Nah, di sini saya akan contohkan memilih bersedia. Oke, kalau sudah diklik berikutnya. Nah, kalau kita memilih bersedia, maka akan ada beberapa pertanyaan kembali. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah orang tua pernah mengalami COVID-19? Nah, di sini ada dua opsi, ya atau tidak. Jadi dimohon ayah bunda sekalian mengisi angket sejujur-jujurnya. Nah, di sini saya akan contohkan misalnya tidak pernah mengalami COVID-19. Oke, di sini juga ada pertanyaan, apakah orang tua sudah divaksin? Nah, di sini apabila ayah misalnya baru divaksin pertama, maka diisikan di vaksin pertama. Lalu jika misalkan bunda sudah vaksin kedua, bisa dipilih opsi vaksin kedua. Namun apabila bundanya ini belum divaksin sama sekali, maka bisa dipilih opsi belum. Nah, di sini saya akan contohkan ayahnya baru vaksin pertama dan bunda sudah vaksin kedua ya. Oke, di sini jika sudah diisi, kita klik berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan kembali, apakah siswa-siswi pernah mengalami COVID-19? Nah, di sini ada dua opsi ya. Oke, di sini ada ya atau tidak. Di sini saya memilih tidak. Nah, lalu kita klik berikutnya. Ada pertanyaan kembali tentang transportasi. Jadi transportasi apa yang digunakan siswa atau siswi ke sekolah dan pulang sekolah? Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan. Ada jalan kaki, bersepeda, naik mobil atau motor pribadi, diantar tetangga atau kerabat, atau naik ojek. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan jalan kaki. Oke, lalu kita klik berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah orang tua atau siswa-siswi memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19? Nah, di sini ada opsi ya atau tidak. Di sini saya akan contohkan ya. Lalu kita klik berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan kembali. Nah, jika pernah, kapan orang tua atau siswa-siswi memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19? Nah, misalnya di sini saya akan tuliskan 1 bulan yang lalu. Nah, berikutnya, di sini akan ada tampilan beberapa pertanyaan yang harus bunda dan ayah isi. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah siswa-siswi sakit, maka pihak orang tua tidak memberitahukan kepada pihak sekolah, maka sekolah memutuskan siswa-siswi tersebut untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, di sini ada opsi ya, jadi mau tidak mau ayah harus menyetujui. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, apakah anak sudah terbiasa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS setiap hari seperti mencuci tangan, pemeriksaan cara memakai masker yang baik dan benar, lalu bertutur sapa dari jarak aman dan tidak saling meminjam alat tulis dan lain sebagainya. Nah, di sini ada opsi ya atau bersedia. Nah, lalu apakah siswa atau anak sudah siap belajar kembali ke sekolah dan mematuhi semua aturan baru saat kembali ke sekolah? Nah, di sini ada opsi iya atau setuju atau sudah siap, maka anak sudah siap belajar kembali ke sekolah dan siap untuk mematuhi segala aturan yang baru yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya di sini siap membekali anak dengan hand sanitizer. Nah, jadi ini perlu ya ayah bunda ya. Jadi ayah bunda sekalian wajib untuk membekali anak yang pergi sekolah PTM untuk membekali dengan hand sanitizer. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, siapkah membekali anak dengan menggunakan masker cadangan minimal 2? Nah, di sini juga saya pilih iya atau bersedia. Lalu ada pertanyaan, siap mencuci pakaian dengan deterjen
langsung setelah anak pulang dari sekolah setelah pelaksanaan PTM. Nah, di sini saya akan pilih ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Siap untuk menyediakan bekal ke sekolah seperti minuman. Nah, jadi ayah bunda sekalian sudah harus siap untuk membekali anak ke sekolah dengan membawa minuman. Jadi tidak diperkenankan untuk membawa makanan ya. Oke, di sini saya klik ya. Nah, lalu peserta didik wajib mandi apabila sampai di rumah setelah PTM. Nah, di sini saya akan klik iya. Nah, jadi peserta didik disarankan langsung mandi setelah pulang dari sekolah setelah pelaksanaan PTM. Nah, di sini ada pertanyaan, orang tua bersedia atau tidak untuk tidak menunggu di area sekitar sekolah. Nah, di sini saya akan menyetujui, jadi saya akan memilih iya. Lalu kita klik berikutnya. Nah, baiklah ya bunda sekalian, nah ini adalah tampilan untuk pertanyaan terakhir, yakni selama mengikuti PTM atau pembelajaran tatap muka diharapkan semua orang tua untuk mematuhi kebijakan yang ada di sekolah. Nah, ini demi keamanan kita bersama. Nah, di sini ada opsi. Nah, di sini ada opsi ya. Nah, maka di sini saya akan memilih. Oke, nah jika ayah bunda sekalian sudah memilih jawabannya dan sudah bersedia untuk mematuhi segala kebijakan yang ada dari sekolah, nah di sini kita akan kirim jawabannya. Nah, di sini ada pilihan kirim. Nah, jadi kita akan klik kirim. Nah, ini maka datanya sudah terkirim ke sistem sekolah. Nah, jadi data yang telah ayah bunda isi nanti datanya akan kami analisa sebagai upaya preventif kami. Nah, jadi tujuan dari instrumen angket yang kami berikan setiap berkala ini, yakni setiap 2 minggu sekali, yang nantinya link akan di-share oleh guru PJ-nya masing-masing ke grup kelas. Nah, ini untuk memudahkan kami untuk memetakan peserta didik apabila terindikasi COVID-19. Nah, maka kami akan dengan mudah untuk melakukan tracing. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga dari hasil data angket pada minggu lalu, di sini kami sudah memetakan. Nah, di sini ada peta persebaran siswa-siswi dan juga persebaran alamat kelurahan ayah bunda sekalian yang telah diisi sebelumnya di angket awal. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah hasil analisa kami terhadap angket yang telah diisi ayah bunda. Nah, nantinya angket yang akan di-share kembali oleh para PJ di grup kelas nantinya juga akan kami analisa, akan kami olah datanya untuk dilakukan pemetaan. Nah, tidak hanya itu, kami juga melakukan pemetaan kepada guru-guru kami, yakni guru-guru Anur. Nah, di sini sudah kami berikan pemetaan. Nah, di sini ayah bunda sekalian bisa lihat. Nah, sehingga guru-guru Anur juga sudah dipetakan berdasarkan alamat tinggalnya. Nah, jadi diharapkan ayah bunda sekalian bisa bekerja sama dengan mengisi angket ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan yang ada. Oke, nah untuk itu sekian tutorial pengisian angket yang baik dan benar. Diharapkan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.